Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Yuli Paradila dari program studi D3 Keperawatan Malang, Poltekkes Kemenkes Malang. Pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil dan pemeriksaan Leopold. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah jika Ibu baik-baik saja. Perkenalkan, saya perawat Naila. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa nggih? Boleh disebutkan tanggal lahirnya? Oh, Ibu Septi 22 Agustus 1995. Oke, benar. Jadi begini Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu dan pemeriksaan Leopold. Untuk waktunya sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia. Kalau begitu saya izin untuk bersiap-siap terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu. Pelaksanaan pemeriksaan pada ibu hamil. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, mempersiapkan ibu dengan mengosongkan kandung kemih. Lalu petugas mencuci tangan atau menggunakan cairan antiseptik. Selanjutnya, melakukan anamnesa, riwayat perkawinan, riwayat penyakit ibu atau keluarga, lalu status riwayat haid, kebiasaan ibu, dan riwayat persalinan ibu terdahulu. Pemeriksaan umum. Yang pertama, lihat penampilan umum klien. Apakah klien tersebut dapat menerima kehamilannya atau tidak. Lalu, periksa tanda-tanda vital pada klien, seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu, respirasi. Ukur tinggi badan dan berat badan klien. Pemeriksaan head to toe. Yang pertama, pada bagian kepala dan leher. Pada kepala, kita bisa melihat kebersihan dan warna rambut ibu. Pada warna rambut, kita bisa melihat apakah ibu tersebut rambutnya berwarna hitam atau kemerahan, karena pada warna rambut bisa mengindikasikan ibu tersebut mengalami kekurangan gizi. Setelah memeriksa pada bagian kepala dan rambut, kita bisa melihat bagian muka ibu. Apakah ibu mengalami kloasma gravidarum, yaitu flek hitam pada muka. Kita lihat pada bagian mata, pada konjungtiva ibu apakah mengalami anemis atau tidak. Selanjutnya adalah sklera. Skleranya mengalami ipterik atau tidak. Dan apakah ibu mengalami gangguan pandangan atau pandangan kabur. Hidung, kita memeriksa apakah ibu mengalami gangguan pada jalan nafasnya. Lalu mulut, kita lihat kebersihan mulut ibu, apakah ibu mengalami karies gigi atau tidak. Pada bagian telinga, kita lihat fungsi pendengaran pada ibu, apakah normal ataukah tidak. Dan leher, kita lihat apakah leher ibu tersebut mengalami pembesaran tiroid. Selanjutnya pada bagian dada, kita periksa paru-paru dan jantung ibu. Lalu kita periksa juga kebersihan payudara ibu dan kondisi puting ibu. Berikutnya adalah kita lihat pada bagian abdomen ibu. Inspeksi adanya strie, linea nigra, dan luka bekas operasi. Lalu auskultasi janin dan usus ibu. Pada bagian perineum dan genitalia. Kita lihat pada bagian vagina ibu, kebersihan dari genitalia ibu, dan keputihan. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas pada ibu. Contohnya varises, kita bisa lihat dari kaki ibu, apakah kaki ibu mengalami varises atau tidak. Kemudian apakah ibu mengalami udem atau tidak. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan Homansai, juga dapat melakukan refleks patella. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold pada Ibu. Untuk pemeriksaan Leopold sendiri memiliki 4 tahap. Untuk tahap yang pertama ini bertujuan untuk menentukan usia kehamilan Ibu. Caranya dengan meletakkan tangan pada bagian atas perut Ibu, lalu mencari ujung uterus.
Apabila sudah ditemukan ujung uterus, kita ukur dengan meteran ujung uterus hingga ke simfisis. Selanjutnya Leopold yang kedua. Untuk Leopold yang kedua ini bertujuan untuk mengetahui letak punggung bayi. Caranya dengan meletakkan tangan pada bagian kanan dan kiri perut ibu, lalu diraba secara perlahan. Apabila terasa keras dan datar, maka itu punggung bayi. Apabila terasa lembek, itu maka ekstremitas bayi. Selanjutnya, Leopold yang ketiga, itu untuk mengetahui di mana letak kepala bayi. Caranya dengan menekan pada bagian bawah perut ibu dan atas ibu dengan menggunakan jari telunjuk dan jari dan dirasakan. Apabila terasa bulat dan keras, maka itu adalah kepala bayi. Dan apabila terasa lunak, maka itu adalah pantat bayi. Selanjutnya yaitu Leopold yang keempat, bertujuan untuk mengetahui apakah kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul dari ibu. Caranya kita menghadap ke kaki pasien, lalu kita membentengi perut bagian bawah ibu. Apabila tangan ini konvergen, maka kepala bayi belum masuk ke pintu atas panggul. Tapi apabila sudah divergen, maka kepala bayi sudah masuk pada bagian pintu atas panggul. Alhamdulillah Ibu, untuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Leopold pada Ibu sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah jika Ibu merasa nyaman. Mungkin sebelum saya kembali, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan, Bu? Oh, baik Ibu, jika tidak ada, saya permisi kembali, Bu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Assalamualaikum.